Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan syukur hanya dua sabik-sabik yang sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai saatnya mentang melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kitanya. Salah satu karunia yang sangat besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atas dasar nikmat iman dan nikmat Islamnya maka alhamdulillah kitanya berhadir di malamnya di tempat yang sangat mulianya, maksud dan tujuan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam hana dua sabi-sabi kita yang kirim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah, daripada alam menyembah bate patung berhala kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pengajian daripada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hadis yang kedua. Hadis kedua dari 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Go'nyan yang bernama Al-Arba'in. Nah, hadis yang kedua berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan. Meskipun kalau kita baca hadisnya di pertemuan sebelumnya, nagot kita baca segitu berkah dan untuk mengingat kembali mungkin yang kali kita baca bak malam yang kau lihat. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Juga hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Qala, Umar berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datanglah ke majelis tersebut di antara kami datang seorang rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, memakai baju putih yang cukup putih, mukilat. Syadidu sawadis sya'ar, hitam, cukup hitam. Syadidu sawadis sya'ar. Karena nempegah mono rajul berarti hana menturi sauragamnya. Gekan le Umar, meskipun orang hana kamu turi, akan tetapi bakkan bahi kan urang jio je. La yura alaihi atharus safar. Hana dihnya orang jak dari jio. Pakaian mentang rapi, mentang tesin. Tapi la ya'rifuhu minna ahadun. Tapi hana mesidro di antara kamu yang turi sauragamnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau duduk
di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka nepupuk ulai tuut ganyan dengan ulai tuut Rasulullah, neduk muka ke dengan Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, kemudian dua jaro nepeduk atih padro. Tapi dalam sebuah riwayat nepegah bahwa saja orang agam yang terusnya ke atih paro peduk, tapi atih Rasulullah. Waqala, kemudian neken le orang yang teruan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam, beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, Islamnya adalah gata harus tak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, yang fun. Kemudian wa tuqimas shalah, tak pedang sembahyang. Wa tu'taz zakah, kemudian tak pedebit zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, kemudian tak berpuasa ketika bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan datangilah Ka'bah, berhaji maksud. In istata'ta ilaihi sabila, apabila nak kemudahan untuk melaksanakan. Dijawab oleh orang agamnya, faqala sadaqt, betul kata Muhammad. Nah, fa'ajibna lahu, karena yang tanya nggonyan kemudian gepunya leganya lom, nepegah le Umar, kamu watayan ta'ajub, hirin kamu pakiban urang temanyang leh getanyang gepu alam gedro. Masalah je yang getanyang tentang Islam, menyegetanyang tentang cara misalnya kiban cara Muhammad tak kawin bungong kurma. Nah, nyana kemungkinan enggak tes. Tanya Muhammad cerita kepada orang siat pakiban cara tak kawin bungong kurma. Dijawab oleh Rasulullah, kemudian oh betul ya, hana aneh. Karena ramai orang juga masalah perkawin bungong kurma. Tapi nyo getanya tentang sebuah informasi yang hana suatu selain Muhammad. Pakiban gepegah betul legoan. Dan goknyan kan orang di sinan. Dari pat gedenga gaknya, hantam deh gaknya di sana, di pat gedenga sehingga gekun sadaqta, betul Muhammad. Nyokane. Fa'ajibna lahu, maka kamu bingung, ta'ajub, hirin ke gaknya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, getanya kemudian gepu betul ke droga. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian ditanya lom, God Muhammad. Kemudian cerita kepada lon penyan iman. Qala an tu'mina billah. Iman, akiban imannya yang pertama tak iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang menurun dari langit. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan tamu iman dengan takdir, baik yang nyanggot ataupun yang hanagat. Qala sadaqta, kemudian sama lagi pun nekun lam betul. Nyan pih betul Muhammad. Qala, kemudian ditanya Allah, fa akhbirni anil ihsan. Pertanyaan yang kelihai Muhammad, penyan ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah pakiban cara tanya sembah Allah seolah-olah katanya deh takalan Allah. Seolah-olah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara.
apabila syin hanjut tabayangkan menan, maka membayangkan manteng Allah gekalen katanya. Nah, nyan nepegah dari Rasulullah al-ihsan. Qala, kemudian pertanyaan terakhir yang kedua. Fa akhbirni anis sa'ah. Nah, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada saya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Nah, ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukti sidro-dro urang betul dalam gepegahaba, betul malim urang, menyata ajukan padim-padim boh pertanyaan nayah hanajian ge, nyan malim. Nah, tapi menyata ajukan mandum pertanyaan je ge jawab, nyan payah taragukan masyur. Karena diriwayatkan dari salah sidro imam mazhab yang pun, na urang gejak dari tempat yang jauh. Tak pegahlah urang berangkat dari Malaysia gejak Waceh. Geba pertanyaan put bo. Hana so jawab di sini. Terus uke imamnya getanyang put boh pertanyaannya gejawab put boh atau namboh sagai. Yang lain wallahu a'lam. Hana lunduk begitu. Ya. Menyatanya mungkin takkan kargo tiket. Jauh tajak badrona, uci begah imum, menyan pertanyaan jen juga. Nah, ternyata nyan kehnyan bukti goknyan betul urang mailme. Artinya goknya hakang dijawab kecuali yang getepe. Nah, Rasulullah buat pertanyaan menjawab. Pertanyaan terakhir hana dijawab. Karena memang hanja ke. Nah, ditanya lima malaikat, fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku kapan hari kiamat. Menjawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang drone tanyang, wahai uragam, hana lebih tepu dari orang yang tanyang. Drone hanan tepu, ni bahasa katanya, drone hanan tepu lo lebih halun tepu lo. Nah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Berarti jujur tak Muhammad. Menyatakan kan tak lantak aju tiga. Sebab kebetulan kita yang pergi ke sahabat kan bered mental tanya. Jauh kerja hari, nah pertanyaan hanjut aja kan kakak nan. Jadi Rasulullah lembaga, nya hal untuk apa? Lon lebih handepu dari drone handepu lon pi hal untuk. Nah, tapi lembaga le Rasulullah. Anukan le uragamnya. Menyemenan fa akhbirni an amaratiha jucin hanan begah pajan hanan tepu cin juk kolong tanda-tanda ro kiamat nekeun li Rasulullah menyanyanna. Qala yang pertama tanda-tanda ro kiamat katau. Yang pertama antalidal amatu rabbataha. Ketika sidro budak kage pelahi sayyid ge. Nah, di sini ulama beda-beda ditafsirkan. Bagi bancara, monya dalam fikih, urang na dua golongan. Na urang merdeka, na urang budak. Budaknya menyeagam dikeun dengan abdun. Menyeinang dikeun amah. Abdun dengan amah. Nah budaknya dalam hukum fikih nyan rap-rap sama cit lagi binatang hukum jit tapublo. Nah, karena jih nyan gak anggap sebagai harta budak, gak anggap sebagai harta. Yang nama jih harta tentena pemilik jih nyan geken dengan sayyid. Nah, pemilik dari budak. Nah begah li Rasulullah pajan tanda kiamat apabila budaknya lahir dari rahim goknyan sayyid gitu. Nah, yang hendak kiban tak tafsirkan ya. Nah, pegah le ulama. Nal heboh tafsir di sana. Tapi yang jud tacok pelajaran bagi kita nyon pegah. Bahwa saja di antara tanda orang kiamat adalah tersebarnya anak-anak yang durhaka kepada orang Syiah.
Tanda orang kiamat adalah semakin le kasus anu durhaka kepada orang Syiah. Daripada menempuh antalidal amatu rabbataha. Sehingga karena gadah akhlak, maka seolah-olah anak yang lahir dari rahim maknya seolah-olah kan anak yang lahir. Tetapi seolah-olah raja yang lahir darinya. Saking anak durhaka kepada orang Syiah. Orang Syiah iya ke anak. Orang Syiah takut ke anak. Karena saking durhaka anak kepada orang Syiah ketika mendekati orang kiamat. Jadi nepegah li Rasulullah seolah-olah singa orang kiamat urinang hana gepulahi anak geli. Akan tetapi gepulahi sayyid ge. Seolah-olah goknyan bagi anak ge lamin ge. Budak bagi anak yang saking ketika orang kiamat katonya kasus anak durhakanya semakin merajalela. Nyan salah sebuah tanda orang kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Hamba budak-budaknya hana gepelahi li anak drog budak. Budak hana gepelahi li anak budak tapi gepelahi sayyid. Urinang hana gelahi li anak ge. Tapi lagi gepelahi ayah ge. Nyan yang phone. Kemudian nepegah li Rasulullah. Kemudian ketika orang kiamat nyan, pajan kiamat nyan, ketika dunia hanali lagi awai, menan bahasa yang mangat. Artinya menyawai yang jika pemimpinnya tentu orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang patut sebagai terputuha. Orang yang memang menjadi tempat katanya mengadu, orang yang menjadi tempat katanya mencari solusi. Biasa aja menang yang jadi pemimpin. Tapi nepegah ketika mendekati orang kiamat yang terbalik. Yang jika pemimpin kan le urung-urung menang. Akan tetapi kamu putar dunia. Nah, makanya nepegah dalam hadisnya wa antaral hufata. Dan kamu akan melihat ketika mendekati hari kiamat, kamu akan melihat hufah. Orang yang biasanya, hufah jamaah dari hafi. Hafinya orang hana gesuk silo. Orang biasa aja hana silo begoan. Gejak ngetapak mana. Al-urah. Urah jamaah dari arin. Artinya telanjang. Biasa agaknya mau baje hana kan. Silop hana, baje hana. Al-alata, orang yang hana rumah. Ri'a asya, orang yang biasa je bukan sehingga gerabi-rabi kambing. Awal je nyan seharusnya nyan posisi kan. Tapi orangnya jika pemimpin. Kan artinya tanya gasin hanya pemimpin. Kan maksudnya. Artinya jatah je menan tapi tak dapati mudih. Jatah je nyan orang nyan cit ide lang gerpoh kameng ini koh empun kameng di sini tapi ka je pemimpin mubalik dunia makanya nepegah li Rasulullah di antara tanda-tanda kiamatnya adalah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhri sa'ah apabila amanah hanali tajuk kepada orang yang berhak nepegah li Rasulullah preh kiamat fantadhri sa'ah maka tunggulah hari kiamat. Nepegah dalam hadisnya nepegah li Rasulullah dan kamu akan melihat nanti ketika akhir zaman orang-orang yang biasanya tidak memakai sandal, urah, hana mubajebi, alah, orang yang hana rumo, ru'a asyah, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan mendapati mereka itu membangun rumah yang tinggi-tinggi. Kamu balik. Jatah hajinya nurung-urungnya, jatah haji. Posisi haji diuk di sini. Tapi ketika akhirnya karena nilainya kamu tukar-tukar lagi yang kejadian. Nah. Thumman talaq. Kemudian nebedah huragamnya nebawa. Leh netanya yang bawa pertanyaan nebalik. Falabithtu maliya. Jadi Umar terpikir seorang agama.
sampai padu-padu muro ya hangdi tayang ba Rasulullah ya, jadi nya mungkin adab Cina adab dengan para ulama jadi be mandum yang nalaule tengok taruah mandum baguan nah tekalan kelewat teh si yang tiga singa lusa tiga tu mana falabistu maliya jadi padu muroyan so nyan tatang yang ba Rasulullah sang hana mangat kadang si jamnya khusus kadang summa qala ternyata Rasulullah ngeteh nedepe sahabatnya kak bingung sotruk ngono neken le Rasulullah ya Umar wahai Umar nah bukan ngedepe le Rasulullah ata dari manisail sanggap baklun kalan sang tu bingung-bingung tanyang so yang roh baro penyaleh nan tu so yang roh baroan neken le Rasulullah qultu Allah wa rasuluhu alam Allah dan Rasul yang tepelun han tepe ya Rasulullah cina begah ya qala fa innahu Jibril wahai Umar nyan baro nyan malaikat Jibril atakum yuallimukum dinakum nyan gedayang kengyak merno baklun gedanyang bahlun jawab dan jawabannya je kepelajaran bagi orang drone nah makanya nata sampaikan pada pertemuan yang kau lihat jud dalam majelis ilmiah nah pertanyaan tanya si kata depa jawaban tapi bakta rasa-rasanya orang hanya depa jawabannya dan penting nyan jud tanyang dengan niat bahawa saya bahga jawab jawabannya je informasi bagi orang yang hana depa hadirin dirahmati oleh Allah hadis yang kita bacanya nepegahnya hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan dari masa ke masa oleh orang yang ramai konsidro dua dro neriwayatkan oleh padum-padum dro orang pokoknya yatih ledro melalui put dan watih dan menyatakan orang yang riwayatkannya put dro limang droan sang mungkin gesemengetnya orangnya nah menyana berita yang model lagi dari masa ke masa diriwayatkan yang gekeun mutawatir lagi getanya hantam tajak Masjidil Haram hantam takalan Ka'bah akan tetapi orang mertuh orang gua dari Arab Saudi gepegah bak getanya bahwa di Saudi sabah bangunan warna hitam bentuk kotak najih Ka'bah tapatih dia tapatih udah ke hana tagala pakan tapatih karena mungkin lah tertuh orang enggak semangat dan yang pegahnya orang jak wajib mendu mungkin semangat orang si hai wajib geja mahana geja kecuali katanya menteri orang jak wajib hai orang malam tu pegah merna di Saudi deh na sebuah bangunan kotak hitam dan di Ka'bah nya berita yang lagian gekeun nyan mutawatir nyan menyana berita lagian nyan persentase betul jihnya lagi takalan kedro lagi kita takalan kedro nyan ban betul jadi model-model hadis yang lagi nyogo yang diriwayatkan li Umar mono yang dengar hadisnya Umar tapi karena diriwayatkan secara mutawatir maka kita yakin lagi kita dengar kedro ba Rasulullah betul 100% hana payah ragu hadisnya nah kemudian yang kedua menyana hadis diriwayatkan secara mutawatir nyan getanya wajib dapati haram han dapati yujibul ilm nya bahasa orang hadis wajib tayakininya menyata ingkari bisa-bisa tengok kafir menyana sabu hadis diriwayatkan secara mutawatir nyan yujibul ilm wajib dapati hanjut han dapati nah, makanya dalam misi tentang permasalahan Isra dan Mi'raj Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Isra menyahantapatih kafirnya. Pakon. Karena Isra'nya diceritakan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disampaikan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Tapi Mi'raj
perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Sidratil Muntaha menyatanyo hantapatih hankafi. Bahkan karena hana ngeriwayatkan, hana disebutkan dalam Al-Quran dan hana disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Akan tetapi disebut dalam hadis ahad. Hadis ahad jid hantapatih. Artinya hankafi tanyo. Meskipun para ulama berpegang bahwasanya nyan butui-butuina. Karenanya berangkat pakannya hadis mutawatir. Karena hadisnya diriwayatkan oleh sahabatnya cukup ramai. Dengar hadisnya. Nan diriwayatkan di antara 8 roh sahabat. Abu Hurairah naga dengar hadisnya. Umar naga dengar hadis. Abi Dzar naga dengar hadisnya. Anas bin Malik Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Umar. Wa Abu Amir al-Ash'ari. Wa Jarir al-Bajali. Dan 8 roh orangnya na wate Rasulullah sampaikan hadisnya. Jadi hadisnya hadis mutawatir. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Penting katanya dalam tabut hadisnya adalah tajuk pelajaran. Tajuk pelajaran daripada hadis-hadis. Daripada menumpuk pelajarannya dari syarah ulama. Dari tafsir-tafsir ulama terhadap hadisnya. Karena kita tak baca menan-menteng, deh jisang biasa-biasa menteng. Nah, mana? Yang pertama dari hadis mono ketika Jibril gejak dengan pakaian putih gitu, rapi. Di sini ulama ngecok saboh pelajaran bahwa saja gesunatkan bagi kitanyo ketika tajak usemujid tempat-tempat keramaian yang di sini mengkumpul urung-urung mukmin, urung-urung Islam, tahsinus thiyab, pakai pakaian yang paling lega. Tahsinus thiyabi wal hay'ah, menancit tanyo bukan musukut. Nah, mina mi wangi wajar tabuh mi wangi. Ya. Karena Jibril mono menan geja. Nah, nyan menyagetanyo tane datang tajau semajid. Maka bet hatapati ketika mesena urang kepegah drogu wali. Tapi pakai kuto datang mukutuh le. Anainan anainan. Nyan perledan tanya. Menyajid menan malaikat Jibril waktu ke menumpak Rasulullah lagi aja besok aja umpang-umpang carong aja aja. Han. Tapi Jibril lagak baje putih mekilat. Oh mesin waktu kerja. Nyan pertanda bahwasanya nyan menan ke semakin mulia orang pakaian bumi ikut. Nyan salah satu pelajaran yang kita nyocok dari hadisnya tahsinus thiyab, baje belaga pakaian. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan khudhu zinatakum inda kulli masajid. Nah berkembang di kalangan orang-orang Arab awai. Oh semajid bek laga-laga tak baje tasuk nan ria han gepegah le Allah Subhanahu wa taala nyan nikmat lun coba pedih bau semajid. Nyan di antara si penafsiran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah yang tak pedih kan tak peria tak pakai dan semayang. Nah, nyan di antara pelajaran yang kita nyocok dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, dalam hadisnya menceritakan kepada kita apa itu Islam. Bahwasanya Islamnya adalah terdiri daripada 5 buah rukun. Yang pertama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Kemudian selanjutnya disampaikan kepada kitanya penyan iman. Iman disampaikan yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam adalah beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertayakin bahwa saja apa yang terjadi dalam dunianya mandumnya atih kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka minya zaman-zaman 2000 nya urang sibuk tak gede pakan tsunami waceh hanu medan gede.
nyan pertanyaan urang nah saharuji hai debit pertanyaan. Hai putan yang tayang ba Allah gede. Pakon kena. Pane ada depui tanyo kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itanya urusan terimang bagai. Nyan tekedi daripada Allah Subhanahu wa taala. Pu yang bergerak di atas permukaan bumonyo mandumnya atas niat Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Mandum di atas permukaan bumonyo Allah ciptakan yang kamu watu mandum mengukur biqadar. Pajan terjadi, pajan bahkan dalam hadis yang akan datang akan disampaikan kepada kita pajan pun getulih takdir tanya dari umur tanya put belian dalam kandungan orang syi. Mandum kalih naatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan qadar, bertayakini bahawa saja hana sesuatu yang bergerak di atas permukaan bumonyo kecuali adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nyo takalan nyo biasa-biasa mentang. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap tahunnya di dunia nyo na orang melinggai gara-gara pohdro truh 80 ribu. Lebih ramai orang melinggai gara-gara pohdro ketimbang dengan melinggai lamprang. Lebih ramai orang melinggai gara-gara pohdro daripada melinggai itimbak dalam perang. Nyan kan ajaib. Ternyata dipat masalah haji. Masalah haji adalah di qadar. Orang pohdronya tok hai geterimang takdir. Orang kaya kemudian tiba-tiba rugo pohdro. Orang nane padum dro ternyata yang diinginkan han terjadi ke pohdro. Pakan. Karena hana yakini bahwa saja nyan atih kehendak Allah. Akan tetapi dalam pikiran goknya bahwasanya segala sesuatunya ya dari goknya. Monya ketika gagal berarti gagal memang dari drog. Maka akibatnya kiban tasiksa dro tapoh tu. Nah, dari sekian ramai orang meninggal yang pohdro di dunianya, ternyata paling le kasusnya di nanggro-nanggro yang maju. Di nanggro-nanggro yang ekonomi tinggi. Seharusnya menanggro-nanggro yang ekonomi tinggi, seharusnya hanya orang pohdro. Karena pengsip, pelayanan kesehatan laga, segala kebutuhan tercukupi. Tapi ternyata di nanggro-nanggronya, dan kebetulan nanggro-nanggronya adalah nanggro non-muslim. Jauh daripada ajaran Islam. Dan ajaib jihlam, angka yang cukup ramainya, ternyata hana begitu ramai terjadi di nanggro Islam. Padahal nanggro Islam justru tergolong dalam nanggro yang kasihan. Seharusnya kasus bunuh dirinya lebih banyak terjadi di nanggro-nanggro Islam. Akan tetapi yang hana terjadi. Rahasia ini dapat takdir. Al-iman bil qadar. Tanyo, hana tapuna, gasian tu, kerja apitan, tapi kem tetap. Senyum. Hana mudale. Nah, karena takdir mono. Yakin dalam hati bahwa saya memang nyan pengen Allah Subhanahu wa taala. Tanyo pengen tanyo bemenan. Gena coba katanya, setengah sabar katanya, berarti kegagalan dalam udip katanya nya mbek talimpahkan atus dro tu. Akan tetapi tanit nyo bahwa nyo memang yang terbaik nyo. Menyo tekedi berhasil sehingga kadang pu kejadian. Nah, dan beryakin tu bahawa Allah nyo Arhamur Rahimin. Hana orang yang lebih hana zat yang lebih cinta kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara beriman kepada takdirnya dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, nepegah li Rasulullah wa'lam, ketahuilah annal ummata law ijtama'at, bahwasanya sangkira mandum urang dalam dunianya dimupakat ala ayyam fa'uka, untuk diajuk sesuatu pada katanya, untuk dijuk manfaat kepada katanya. Lam yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka. Han dijuk manfaat kepada getanyo kecuali pu yang kalih getulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Getanyo aku nak meninggal, orang di mesapat sabodonya nak tolong dia. Napat tolong, napat tolong. Tetap getanyo akan meninggal wate bak detik bak tanggai yang kalih ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan,
walau ijtama'u ala ayyadurruk, apabila seandainya memandum penduduk di bumonyo sepakat untuk dijok kemudaratan kepada getanyo, nepegah oleh Allah SWT la yadurruk, maka urungnya mandum hana sanggup dijok kemudaratan kepada getanyo, kecuali bisyai'in qad katabahu Allah lak, kecuali yang kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepegah li Rasulullah rufi'atil qalam, masalah takdirnya nya bahasa dia polpen-polpen kagebah li Allah. Jadi hana urusan mengubah li ya. Wajafatis suhuf, nyan kawai gitu li. Nya bahasa dia tinta kathu. Jadi hana pupikir li masalah takdir. Jadi kitanya dalam dunianya antara syukur dan bersabar. Roh takdir yang gat tak bersyukur, roh takdir hana gat tak sabar. Antara syukur dan sabar. Kemudian yang keenam, pelajaran yang keenam, bahwa saja hana suatu puro kiamatnya. Maka berangkat dari sini, menyatekedina urang, gepegah drog, getujan, nyo 2028, nyo kadiri awai karena pegah 2012 tiga kiamat, 2022 baru ketiga 20 hana jadi helom. Cuma yang lucu orang galak ke, ya galak ke, ya prediksinya tahun 2022, orang kasih bok dong gak bela boh kurma dong, gak bela boh kurma, begahnya tanggai 22, nyo akan gerhana total no sebagai pembukaan terhadap kiamat. Apa gitu puy kayaknya. Dum Rasulullah hana ke begah. Habis boh kurma ubiang na, tiada yang citoke kurma. Ya. Proyek ya, toke kurma, nyo drone, belum pegah sian, nyo tak stok kurma beli juga, habis kurma mana. Tapi alhamdulillah di Aceh hana hai paju hoda dalangnya. Nah, berarti alhamdulillah berarti hana terus kenan derajat gitu ya. Rasulullah hana jawab. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sail. Wahai drone orang agam, drone hanan depu lun lebih depu. Tapi tanda daripada drone dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah juga pernah ditanya satu hari Rasulullah terus orang Yahudi. Jadi orang Yahudi hadirin dirahmati oleh Allah, orangnya akai kamenan konjino dari awai ka. Ketika di Madinah, pat-patna Rasulullah ge semubut, gejak aku. Gejak. Kang ya beut. Nah, lain mu. Khusus jak bak majelis Rasulullah ba padim-padim bawah pertanyaan yang kira-kira hanjeu jauh. Nah, supaya munya Rasulullah hanjeu jawab ente. Nyan tinggai ote tawon tu tadu bak gede tak begah. Betul nyan Rasulullah. Masa pertanyaan lu menohana jawab? Hai kemenan. Jadi jak nak tanya ente otewo pegah baba orang lain, sang ham betul nya Nabi ya. Masa anjir jawab pertanyaan lon? Nah, nyan tujuan Yahudi. Gejak bab majelis Rasulullah nebah pertanyaan yang hanjir dijawab. Dan memang Yahudi yang netepu bahwa saya na padim-padim bohalnya hana tetepu jawaban jihan. Nyan ditanya mbak Rasulullah. Tujuan ji nyan gandanya, jebakan ganda. Menyahana gejawab untuk mangata pegah pakai bancaran Nabi nyan hanjir gejawab. Menyagejawab ternyata nyan jawaban nyan hana jawaban karena memang nagegah dalam Taurat Injilnya hana jawaban memang. Menyagejawab intik le Nabi sulit gua. Kalian pertanyaan kiban cara Yahudi. Jaklah bak majlis Rasulullah. Natanya Rasulullah buka lunna padim-padim boh pertanyaan. Buka. Nyo menyajat ngejawab di hebat ron. Padimboh pertanyaan tengel, nah padimboh Rasulullah. Nah pegah li Rasul jut lun jawab. Tapi na syarat. Menya lun jawab, nah tamang Islam? Tamang Rasulullah. Buka, citanya. Pertanyaan yang fon Rasulullah. Nabi Yaqub, Tom sakit awal. Kalian pertanyaan? Nabi Yaqub pertanyaan. Kok trip kau melingkai Nabi Yaqub? Hai kepurusan Nabi Yaqub ngentanya orang.
Nyo Nabi Yakub Nabi. Goknya zaman naga menazar. Pertanyaan kok detil. Naga menazar gepegah goknya hanggep aja makanan yang paling gegala goknya. Karena sakit goknya. Pertanyaan ji, pe makanannya. Nah, jauh le Rasulullah. Oh, yang mudah nak. Makanannya hana gepajuh le Nabi Yakub karena sakit goknya adalah daging dan susu unta. Dalam Al-Quran apa? Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali yang pegepahram Nabi Yakub terhadap droga, yaitu daging dan susu unta. Gepahram karena gemenazar. Nazar ya Allah mia pulih nyo halum pajuh le makanan paling lunggala. Mia selah tanyo nyo ya Allah mia itren darah tinggi nyo hang pajuh le bohdrin. Mana kira-kira. Nah. Pertanyaan kedua Muhammad, betul gitu le Yahudi. Pertanyaan kedua apa? Nabi yang ummi, pakiban ge Kamu baca-baca dalam Taurahnya nabi yang nabi ummi, pakiban ge goan. Hai Rasulullah si Nabi Ummi tinggal jawab mentang apakah Nabi yang Ummi yang mata tutup tapi hati tetap jaga. Kemudian yang terakhir Muhammad. Nyo menyajin menjawabnya tentang Islam. Nutanya wahai Muhammad. So malaikat yang petren ujian, yang bawa wahyu, yang petren nikmat ke hamba ke di bumi. Hai malaikat Nabi Muhammad kajamun ka merempok. Malaikat Jibril begitu le Yahudian Muhammad lun hana jadeh lun temu Islam. Jawaban ron betul tapi han jadeh. Yahudi. Pakan karena malaikat Jibrilnya musuh kamu. Karena goknya yang betul azab pada kamu. Gaknya betul gebah wahyu ke betul nikmat tapi kamu kan nikmat azab betul kamu. Jadi kamu han jadeh temu Islam. Jadi Yahudi kan kuri Islam mentang bengeh. Ke malaikat musuh. Sampai nak abadikan dalam Al-Qur'annya. Nak abadikan qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi, man kana aduwwan lillah. Orang yang gemusuh dengan Allah Subhanahu man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi bersama malaikat wa rusulihi wa jibril musuh pada malaikat wa mikala dan malaikat Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sungguh Allah musuh terhadap orang kafir. Hana masalah bah musuh juga. Di kesempatan lain Yahudi lain jalo. Getanya pertanyaan yang hana jawaban. Netanya wahai Muhammad marruh. Ceritakan kepada kamu Muhammad penyan ruh. Nyan masalah. Hana jawaban. Ketika Rasulullah naim Yahudi yang latih yang kak kenal Muhammad kali ini. Ternyata Jibril terus sampaikan, katakanlah wahai Muhammad yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad orang-orang Yahudi ditanya kepada Ron tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh nyan urusan Tuhan. Baik kata tanya. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh hana suatu penyan ruh. Jadi mina kajian nuronya punyan ruh menuruh medih. Nyan agak aneh sih baca. Dum Nabi mentang hana depu punyan ruhan tepat ruh. Jadi hayah teknologi uronyo ilmu pengetahuan dunia tetap mutun di sini nanti bau. Ruhnya hana apa hana akan soduk. Marruh kulir ruhu min amri rabbi. Nyan manfaat supaya manusianya baik dipegah roh Tuhan. Sangkira Allah Subhanahu wa taala membuka mandum pintu ilmu pengetahuan, maka sabahuro akan dibuka lung ke Tuhan. Negunci pintunya, penting. Penting Allah Subhanahu wa taala negunci badin-badin bawah pintu ilmian supaya manusianya baik sampai rencana kepegah roh Tuhan. Sebagaimana terjadi bak Firaun ketika neju oleh Allah memandung kekuatan kekayaan, kepemimpinan yang luar biasa, ujung-ujungnya kepegah roh Tuhan. Napegah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Beile tanyo ilmu gejo oleh Allah Subhanahu wa taala tapi yang tetap di. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad katakan kepada orang-orang Yahudi,
Oleh ruh min amri rabbi. Ruh itu hanya Tuhan yang tahu, dan ilmu yang nabak gatanya nurung Yahudi nyan hanaleunya hanya sedikit sagai yang nuju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan meno di antara tanda-tanda kiamatnya adalah fasaduz zaman. Jadi kondisi kehidupan orang yang tinggal di masa akhir zamannya ancu. Di antara ancu dia adalah dha'ful akhlak, tingkah laku ancu. Di antara tingkah laku yang ancunya adalah tersebarnya uququl walidain, yaksur uququl walidain, akan banyak le anak-anak yang durhaka kepada orang Syiah. Kemudian wa mukhalafatihim li abaihim, akan le anak-anak yang durhaka kepada ayah, kepada mak. Maka seolah-olah orang Syiah ni ba'awatnya nanti fayu'amilunahum mu'amalata sayyid li 'abdihim. Jadi anak ketika terus untuk watenya dipegat orang Syiah seolah-olah nyan budak. Nah, lehek ke pelahe ke peraya, watere ternyata dianggap orang Syiah sebagai budak. Kemudian yang berikutnya yang kita sampaikan mono, di antara tanda-tanda kiamat in'ikasul umur, bahwa saja ketika katoto orang kiamat singa, maka nilai-nilainya kamu tukar-tukar, hana tu oleh teh yang betul. Nah, darah hana itu bit dari rumahnya nuronyo hana get. Tapi yang get yang tubit-tubit. Nah, ane agam hang gemengan ngaurina nyo jaman jeno dianggap hana normal. Orang betul tak tahat bak kerja hani mengan apakah aneh. Nah, orang gepuji tak tahat harta yang haram-haram nyan dikalanya hana get, hana betul ya. Nah, tapi yang betul kan ya benar apa jo setengah-setengah lah. Haram pi benar ya, buhi manusia bacut. Nyan di antara tanda inikasul umur. Jadi perkaranya mubali. Jadi hana turi le teh yang betul dan teh yang hana betul. Orang jujur tak tahan aneh di kalan jeno. Jujur tak tahan aneh. Nyan payah tapinah orang yang di sini. Hana betul ya. Nah, nyan tanda ji dunia nyoka kamu bali. Menancik lagi mana? Seharus ji yang harus kita jadikan tokoh. Jadikan sebagai pemimpin adalah orang-orang yang na pendidikan, orang-orang yang na ilmu pengetahuan, orang-orang yang bijaksana, yang na rasa ketokohan. Karena miada pegah pendidikan mantang sang hana adi. Karena memang betul orang kadang hana pendidikan tapi na rasa ketokohan bagoan. Karena pendidikannya hana selalu harus di rumah pula. Kadang di rumah pijik gedidik sidra orang yang bisa tangkat sebagai pemimpin. Tapi orangnya hana le menang. Justru yang akan tajirkan kepemimpinannya adalah orang-orang yang seharusnya hana layak untuk berada di tempatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah tersambung di bab pertemuan yang akan ukur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.